Halo semuanya, salam kenal. Kalau yang belum kenal, beta bernama Fikar. Video ini beta buat atas permintaan dari salah satu beta teman yang minta untuk buat terkait tanggapan masuknya Alfamidi, Alfamart dan juga Indomaret ke Maluku Tenggara, yang dimana itu menuai kritik dari masyarakat. Ada yang pro dan juga ada yang kontra, khususnya di Facebook. Kenapa beta bawa Facebook? Karena rata-rata informasi yang beredar dan opini-opini yang muncul dari beta teman-teman adalah dari Facebook. Jadi memang kalau misalkan ada yang mau tahu perkembangan up to date tentang Maluku Tenggara, itu komong add saja orang-orang dari Kota Tual atau Kabupaten Langgur, karena dong selalu up to date terus tentang informasi dari Maluku Tenggara. Itu dong selalu update status terus di Facebook. Apalagi kalau soal sepak bola. Oke, kembali ke laptop. Dan soal informasi terkait masuknya Alfamidi, Alfamart, dan juga Indomaret ke Maluku Tenggara, itu beta mau luruskan beberapa hal di video ini, biar sang ada yang keliru juga akan berakibat nanti jadinya salah paham dan akibatnya termakan hoax. Jadi di sini beta ambil dua orang dari beta teman yang ada di Facebook sebagai contoh perbandingan. Yang satu ini adalah namanya adalah Haikal dan yang satunya lagi namanya adalah Sandi. Dua-duanya berargumen dengan opini masing-masing. Kalau yang Haikal ini dia lebih pro dengan masuknya bisnis retail swalayan tersebut, dan yang Sandi ini dia lebih ke kontranya. Cuma di sini beta saya akan bahas kenapa sampai si Haikal itu pro dan kenapa si Sandi ini kontra. Karena beta akan lebih fokus ke informasi terkait masalah masuknya bisnis retail swalayan ini ke Maluku Tenggara. Kalau misalkan kamu mau langsung baca Dundua itu status, nanti beta taruh Dundua link status yang ada di Facebook di deskripsi video ini. Oke, jadi balik lagi ke pembahasan intinya. Jadi kan dua-duanya membuat status masuknya minimarket ke Maluku Tenggara dengan membawa nama Kota Tual sebagai salah satu daerah tujuan masuknya minimarket yang dimaksud. Terus beberapa orang, salah satunya Bang Sandi ini, dia membuat masuknya minimarket itu juga dengan membawa-bawa nama Alfamart dan juga Indomaret. Karena di gambar statusnya juga ada foto Alfamart dan juga Indomaret. Dan terkait fakta dan data yang ada sampai saat video ini dibuat adalah minimarket yang akan masuk ke Maluku Tenggara sebenarnya hanyalah Alfamidi saja. Sedangkan Alfamart dan Indomaret itu belum berencana bergabung ke Maluku Tenggara. Daerah yang diajak kerjasama pun hanya Kabupaten Langgur saja. Ini dikutip dari Tribun.com, di mana PT Midi Utama Tbk yang lebih dikenal dengan nama lain yakni Alfamidi bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja atau biasa disebut sebagai Perindaknaker, dan juga penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu atau biasa disebut dengan PMPTSP, dan juga serta perumahan dan pemukiman yang biasa disebut juga Perkim. Itu mereka akan bekerja sama untuk investasi di Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi dalam artikel berita tersebut tidak disebutkan PT Midi Utama akan bekerja sama dengan Kota Tual Maluku Tenggara, sehingga hanya Kabupaten Langgur saja yang hanya akan ada Alfamidinya. Kota Tual belum. Mungkin beberapa tahun ke apa. Jadi mau lihat perkembangan Alfamidi di Kabupaten Langgur dulu. Kalau misalnya hasilnya menarik, mungkin para investor dari Alfamart dan juga Indomaret baru mau akan ikut join juga di kota maupun di Kabupaten Maluku Tenggara nanti. Jadi siapa nih dari antara komong-komong yang selama ini pikir kalau misalkan ketiga minimarket itu bakalan masuk ke kota maupun kabupaten? Memang sih yang salah juga, karena memang kotong ini kebiasaan kalau misalkan dapat suatu informasi itu pasti langsung divalidasi dulu. Jadi pengennya harus ada video-video kayak begini biar memperjelas semuanya. Oke, jadi berikut ini adalah beta tanggapan terkait masuknya Alfamidi itu ke Kabupaten Langgur. Jadi bagi beta, kalau misalkan yang namanya bisnis retail dengan tipe usaha minimarket itu pasti akan mengganggu pendapatan dari warung sembako dan juga toko kelontong. Namun kalau misalkan ada yang bilang minimarket itu akan mematikan usaha toko-toko kecil yang ada, bagi beta sih itu keliru. Kalau misalkan mengurangi, iya, tapi kalau misalkan mematikan, ya kayaknya saya. Kenapa beta bilang begitu? Karena pasti orang-orang yang kebutuhan bukan belanja bulanan untuk dapur rumah itu pasti saya akan belanja jauh-jauh, pasti dong akan tetap saja belanja di toko-toko terdekat yang ada di dapur rumah. Karena buat apa misalkan kotong mau pergi mandi saja terus tiba-tiba sabun habis, harus kotong ke kota untuk beli sabun, kan buat apa?
bikin capek diri. Ya Gota, pasti dari kotong semua hampir so tahu kalau misalkan Gota itu adalah tipe market dengan skala besar yang berjenis supermarket, beda dengan Alfamidi yang cuman minimarket. Jadi kalau misalkan berbicara soal Gota yang tipenya adalah supermarket, beta mau berikan sedikit beta pendapat saja. Jadi kan misalkan Kota Tual su masuk Alfamidi, Alfamart atau Indomaret atau semacamnya lah. Kita ambil Kota Tual karena beta orang kota, jadi beta mau ambil beta pandangan ini dari kota karena beta orang kota. Jadi kalau misalkan Kota Tual su masuk minimarket seperti Alfamart, Alfamidi dan Indomaret, itu kalau menurut beta sih pasti kalau misalkan kota mau belanja bulanan pasti akan larinya juga ke Gota. Jadi orang-orang kalau misalkan mau belanja untuk bulanan itu biasanya dong akan lebih pilih ke supermarket. Entah kenapa kalau misalkan kotong kalau belanja di supermarket itu rasanya kayak lebih nyaman aja, lebih wah gitu daripada belanja di minimarket. Padahal kalau mau dibilang minimarket kayak Alfamidi, Alfamart sama Indomaret juga itu termasuk nyaman dan ada AC-nya. Cuman kalau misalkan kotong lebih pilih belanja ke supermarket, rasanya beda aja gitu, lebih enak lah. Nah, oleh karena itu bagi beta kalau misalkan Alfamidi atau Alfamart atau Indomaret kalau misalkan masuk ke Maluku Tenggara, menurut beta sih yang terlalu berpengaruh ke matinya pendapatan dari usaha-usaha kecil. Karena kembali lagi semua itu tergantung dari kepada kotong konsumen mau kemana kotong mau belinya nanti. Kalau menurut beta sih ya tergantung efisiensinya, lebih bagusnya beli di yang dekat rumah atau mau beli berskala banyak di yang tempat yang lebih nyaman gitu. Cuman kalau bisa curah dikit ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Kabupaten Langgur, kotong orang kota yang kalau belanja terus di Gota yang berada di kabupaten tanpa mengurangi rasa hormat, itu kayak beta nih sebagai orang kota akan rasa lebih enak gitu, lebih senang kalau misalkan bisa belanja di supermarket sendiri di kota sendiri. Karena di Kota Tua itu belum ada supermarket, jadinya ya setiap kali belanja bulanan pasti larinya ke Gota yang ada di Kabupaten Langgur sana. Karena kan lumayan kalau misalkan kota bisa belanja di supermarket sendiri itu bisa untuk pemasukan daerah. Tapi emang nyatanya sekarang Kota Tua belum ada supermarketnya. Jadi begitulah kalau misalkan kota mau belanja di Gota itu pasti karena faktor keterpaksaan dan juga karena kenyamanan. Karena kalau misalkan kota belanja di Gota itu kan ya nyaman lah, AC gitu, seng panas, nyaman dan juga barang-barangnya lengkap. Cuman masih kalah kalau misalkan kotong mau nongki-nongki apa begitu sih bisa di Gota, karena yang bisa buat untuk nongki-nongki itu cuma di Mitramart. Mitramart memang tempat paling bagus kalau nongki-nongki malam-malam. Oke, masuk lagi ke pembahasan intinya. Jadi intinya begini, dengan masuknya Alfamidi ke Kabupaten Langgur, kembali lagi ya bagi beta itu lebih kepada dampak positif. Buat kamu-kamu yang punya lahan kosong atau gedung yang susah terpakai, kalau misalkan cocok dan dinilai strategis tempatnya, siap-siap kamu akan dapat pemasukan yang besar dari Alfamidi karena dong akan mengontraknya berskala panjang untuk beberapa tahun ke depan. Terus yang berikutnya, kalau misalkan Alfamidi sudah jadi, otomatis akan ada penyerapan tenaga kerja baru untuk masyarakat Kabupaten Langgur. Lumayan kan lapangan pekerjaan bertambah di Kabupaten Langgur. Dengan begitu tingkat pengangguran semakin berkurang. Selain itu juga pemasukan daerah akan bertambah karena pendapatan yang didapat terhadap pajak dari Alfamidinya. Katong-katong juga yang statusnya adalah konsumen yang mau belanja itu pasti akan lebih dipermudah dan dikasih kenyamanan. Karena apa yang kotong cari di minimarket kayak Alfamidi, Alfamart atau Indomaret itu pasti dong itu selalu sedia stok. Karena emang di dompu minimarket itu ada gudang tersendirinya. Jadi itu untuk selalu nyediain barang-barang untuk di stok dan bisa untuk tiap hari di refill gitu barang-barangnya. Jadi kalau misalnya kau mau cari apa pun yang kau mau cari di minimarketnya itu biasanya selalu ada. Dompu harga-harga di minimarket itu juga ya bisa dibilang lebih murah lah. Dan hal itu pasti bagi dong-dong yang biasa suka beli rokok itu pasti kok enak sudah tuh. Minimarket itu juga biasanya di dalamnya itu disediakan mesin ATM untuk mempermudah kotong agar lebih mudah dalam bertransaksi. Selain itu bagi ngomong-ngomong yang anak-anak Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG, kalau misalkan mau beli kayak Depo Diamond begitu, itu bisa beli juga di Alfamidi, Alfamart, ataupun Indomaret, tentunya dengan harga yang sedikit cukup mirip. Jadi ya kalau misalkan menurut beta sebisanya kotong support lah untuk masuknya Alfamidi ke Kabupaten Langgur demi
kepentingan bersama. Cuman bagi saudara dong yang kalau misalkan masih berpikiran kalau misalkan minimarket kayak Alfamidi, Alfamart atau Indomaret itu kalau misalkan bagi kamu sang bermanfaat kalau misalkan masuk ke Maluku Tenggara, ya seng apa-apa, bebas, karena ini kan negara demokrasi, jadi berbeda pendapat itu indah, pas. Oke, begitu saja betapu tanggapan. Jadi semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran terhadap masuknya Alfamidi di Kabupaten Langgur. Cuman Langgur saja, Kota Tual belum. Saya tahu ini Kota Tual kapan. Cuman ya, semoga pemerintah yang ada itu bisa mengambil kebijakan yang tepat. Beta pikir waktu itu, peace out.